Assalamualaikum sahabat, sahabat kamu Mbak. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Iza. Di sini Kak Iza akan membantu adik-adik untuk membahas soal tryout yang kemarin kita laksanakan. Nah, di sini Kak Iza akan membahas soal tryout untuk kelas 2 SD. Oke, em, untuk membahas soal kali ini ada temanya tersendiri loh adik-adik. Penasaran gak kira-kira? Langsung aja kita cek ke pembahasan soalnya. Izin share screen ya. Nah, untuk pembahasan soal kali ini, Kak Iza akan membahas soal kelas 2 SD. Ya, nah di sini temanya adalah ngebaso. Jadi kita ngebaso bareng-bareng, kita kumpul bareng-bareng buat ngebaso soal kelas 2 SD. Nah, di sini kita langsung aja ke menu pertama. Menu pertama itu ada matematika. Nah, kita langsung aja baca soalnya. Aku terbentuk dari 700-an, sebentar. Aku terbentuk dari 700-an, 20-an, dan satu satuan. Nah, kira-kira kalau ini tuh caranya gimana ya? Nah, di sini tuh ada klik metodenya adik-adik. Caranya tinggal ditambah. 700-an itu kalau dalam angka itu artinya 700. 20-an, 20, satu satuan tuh 1. Nah, maka langsung kita tambah saja jadi 721. Tapi ini tuh bisa juga dengan menjumlahkannya juga ada cara lainnya nih, seperti ini. 700 ditambah 20 ditambah 1. Tinggal kita tambahkan 0 tambah 0 tambah 1. Hasilnya 1. 0 tambah 2, 2. 7. Langsung turunin karena nggak ada penjumlahan berikutnya. Berarti hasilnya adalah 721. Nah, ini tuh apa? Cara menjumlahkan yang lain. Jadi bisa ke samping, bisa juga ke bawah untuk klik metodenya. Berarti jawabannya yang mana? Yang C, 721. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, di sini ada pertanyaannya. Urutkanlah bilangan di bawah ini dari terkecil ke terbesar. Nah, di sini coba Kak Iza tuliskan dulu angka-angkanya ada 546, 500, 611, 777, terus berapa lagi? 987 dan 931. Oke. Nah, di sini klik metodenya untuk cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil dari yang ke yang terbesar atau sebaliknya itu kita lihat dari angka ratusannya atau angka terdepan. Nah, kayak gini nih. Ini 500, depannya 5. 5, oh maaf, 5, 6, 7, 9, 9. Nah, kalau angka terdepannya udah berurut seperti ini, kita langsung ke angka puluhan atau angka kedua dari depan. Ada ini di sini 4, 4 ya, 46 ya, 4 berarti angka keduanya. Terus yang 500 angka keduanya 0. Yang 600 angka keduanya 1. Yang 700 7. Yang 987 angka keduanya 8. Yang 931 3. Nah, dari sini kita urutkan sesuai angka puluhannya karena kan angka ratusan atau angka paling depannya itu udah berurut ya. Berarti kita urutkan mana angka puluhan yang paling kecil. Itu ada di 500. Berarti 500 di paling pertama urutannya. Sesudah 500 sebenarnya kalau angka puluhan di sini kelihatannya 1 sih, Kak.
yang 611. Tapi ini kita lihat di depannya. Depannya itu ratusannya 600, lebih besar daripada 500. Berarti kita cari yang depannya masih 500, tapi angka puluhannya lebih besar daripada eh, angka yang 500 ini. Ada 546, berarti ini kedua. Yang ketiga yang mana? Ini 600 ya, karena habis 500, 600. Ini yang ketiga. Yang keempat, 700. Salah. Yang keempat. Yang kelima, apakah 987 atau 931 ya? Kita lihat dari angka puluhannya coba. Berarti yang paling kecil yang mana? Yang 931. Berarti ini ke 5. Yang terakhir baru 987. Ini ke 6. Ke 6 ya. Nah, gitu. Berarti untuk soal ini jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu soal nomor, sebentar. Soal nomor 3. Ada nggak? Ada. Pertanyaannya, Almira mempunyai squishy sebanyak 721. Adiknya meminta 200 squishy. Sisa squishy yang Almira punya sekarang adalah, coba sekarang ke Iza tulis dulu ya. Almira tuh punya squishy asalnya 721. Nah, terus adiknya meminta 200 squishy. Nah, untuk klik metodenya, meminta itu sama dengan mengurangi. Jadi, 721 ini dikurangin oleh jumlah eh, squishy yang diminta oleh adik, yaitu 200. Nah, kita kurangin. 1 kurang 0, 1. 2 kurang 0, 2. 7 kurang 2, berapa? 7 dikurangin 2. Hasilnya 5. Betul. Nah, nah untuk cara mengurangin ini juga ada dua, ada yang ke samping seperti ini, ada juga yang ke bawah seperti yang Kak Iza contohkan tadi yang ini. Berarti jawabannya untuk nomor 3 adalah yang B, 521. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, di sini kita masuk ke perkalian ya. Oke, di sini ada sebuah apel ya. Satu baris apelnya ini ada 3 buah. Dan ini tuh ada berapa baris ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, klik metodenya itu untuk perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang ya. Berulang. Nah, berarti ini tuh kan ada 3 buah apel dalam satu baris ya. Dan jumlah barisnya ada 6. Berarti 6 baris apel kali 3 buah apelnya. Atau 6 dikali 3 buah apelnya. Atau 6 kali 3. Nah, 6 kali 3 berapa ya kira-kira? Kalau adik-adik masih bingung, jumlahin aja nih karena hasilnya sama, cuman beda bentuknya. Kalau ini yang digambar apel ini tuh masih dalam bentuk penjumlahan, tapi penjumlahannya yang berulang. Kalau di bentuk perkalian seperti yang di bawah sini, 6 kali 3 hasilnya 18. Berarti jawaban nomor 4 adalah yang C. 6 kali 3 hasilnya 18. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 5. Nah, di sini kita masuk ke pembagian. Klik metode pembagian itu apa sih, Kak? Nah, ada lagi nih klik metodenya untuk yang pembagian. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Pengurangan berulang. Ya, gitu. Pengulangan berulang. Coba Kak Iza bacakan dulu soalnya.
Ibu membeli 30 kancing baju. Nah, di sini ada 30 kancing baju ya. Setiap bajunya memerlukan 5 kancing. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu bajunya ada 5 kancing. Pertanyaannya, banyak baju yang dibuat ibu adalah berarti banyak baju yang dibuat ibu dari 30 kancing tersebut. Nah, karena klik metode tadi pembagian itu adalah pengurangan yang berulang, maka kita kurangin. Kan tadi total kancingnya ada 30 ya. 30. Nah, 30 dikurangin 5 kancing karena satu bajunya 5 kancing. Dikurangin 5. Hasilnya 25. 25 dikurangin 5 lagi. Hasilnya 20. 20 dikurangin 5 lagi. Pokoknya ini dikurangin terus sampai habis. Sama dengan 15. 15 dikurangin lagi 5. Sama dengan 10. 10 dikurangin lagi 5. Sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Sudah habis berarti ya kancingnya. Nah, sekarang kita hitung banyak eh, kan banyak baju yang menggunakan 30 kancing ibu itu ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Ya, berarti jawabannya yang C. Gitu. Jawabannya yang C adalah 6. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, di sini Kak Iza punya uang nih. Kita sekarang belajar tentang uang. Pilihlah kelompok nilai uang berikut yang bernilai sama dengan gambar di bawah ini. Nah, di gambar bawah ini tuh Kak Iza perjelas ya gambarnya. Ada 500, ada uang koin sejumlah 500 nih, 200, 200 lagi, maaf, dan 100. Nah, ini kita jumlahkan koinnya, lalu sesudah dijumlahkan uang mana yang nilainya sama dengan jumlah uang koin tersebut. Coba kita jumlahkan. 500 ditambah 200 ditambah sama dengan nolnya turunin. 5 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Ditambah lagi dengan 200. Kita turunin lagi ya nolnya karena 0 tambah 0 itu tetap 0. 7 ditambah 2. 7 ditambah 2. Hasilnya 9. 900 ya berarti. Maaf. Kayak 8 dong itu. 900. Masih ada sisa nih 100 ini. Kita tambahkan lagi dengan 100. Coba. Ini kita turunin lagi ya. 9 tambah 1. 9 tambah 1. 10. Berarti jumlah uang koin tersebut adalah 1.000 rupiah. Yang mana kira-kira uang 1.000? Pasti adik-adik juga tahu lah ya. Sering jajan kan? Berarti jawabannya yang mana? Yang B, uang 1.000. Oke, kita sekarang lanjut ke soal berikutnya. Nih, soal nomor 7. Nah, ini kita belajar tentang apa ya, alat ukur atau satuan baku dan tidak baku. Untuk klik metodenya, di sini itu, nih, nah, kan yang ditanyakan mana yang termasuk satuan tidak baku kan yang ditanyakan. Nah, tapi Kak Iza nggak akan langsung jawab nih, karena Kak Iza akan nerangin sedikit dulu tentang satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan baku itu alat ukurnya seperti penggaris.
atau meteran? Maaf, meteran. Nih, ini alat ukur untuk baku. Baku itu apa? Baku itu eh, satuan yang jumlahnya yang panjangnya lebih akurat gitu, kayak penggaris. Kayak penggaris itu kan panjangnya 30 cm. Misalnya Kak Iza mau ngukur meja ini nih pakai penggaris. Penggaris itu panjangnya 30 ya. Berarti walaupun ada dua penggaris yang berbeda, tapi sama-sama panjangnya 30 cm, maka ukuran eh, mejanya akan tetap sama karena walaupun beda beda penggaris gitu, karena jumlah panjang si penggarisnya tuh sama. Nah, untuk yang tidak baku, ini banyak banget alat ukurnya. Yang tidak baku, itu salah satunya ada jengkal, ada depa, dan seterusnya. Nah, jengkal itu apa? Jengkal itu nih, yang ini nih. Ini jengkal, ya. Nah, gimana sih cara kerja jengkal? Nah, nih, Kak Iza punya tangan nih. Satu tangan, itu cara ngukur untuk jengkal itu dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Kita ukurnya. Kayak misalnya nih, untuk tangan A, nih ini tangan A ya misalnya. Tangan A itu tangan Kaiza. Kaiza ngukur panjang meja ini misalnya. Panjang meja ini itu butuh eh, sep- 5 jengkal misal. Kaiza butuh 5 jengkal. Ini yang tangan B itu misalnya tangan adik-adik. Kalau tangan adik-adik kan dari ukuran ini aja lebih beda ya sama ukuran tangan Kak Iza. Maka jengkal untuk tangan adik-adik itu bisa 10, ada lagi bisa 20. Pokoknya beda-beda pasti setiap orang jengkalnya. Makanya kenapa disebut satuan atau alat ukur yang tidak baku. Maka untuk nomor 7 di sini jawabannya yang B untuk satuan tidak bakunya jengkal. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 8. Nah, di sini. Oke, di sini soalnya tuh pertanyaannya buah yang paling berat adalah buah. Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya, Kak Iza ada klik metodenya dulu. Klik metodenya itu sebuah nyanyian adik-adik. Kan ini ada tangga satuan berat ya. Kilogram, hektogram, dekagram, ulangi. Kilogram, hektogram, dekagram, gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, yang lupa. Tunggu, tunggu. Oh, oke. Nah, oke. Untuk eh, untuk soal nomor 9 ini, klik metodenya adalah kilogram eh kok salah lagi sih aku. Nah, oke. Selanjutnya nomor 8 nih. Kita masuk ke satuan berat. Nah, pertanyaannya buah apa yang paling berat? Di sini ada anggur. Coba Kak Iza tulis dulu. Ada anggur beratnya berapa? 1 kilogram.
Ada semangka beratnya 2 kilogram. Ada jeruk beratnya 700 gram. Ada apel beratnya 950 gram. Nah, kalau adik-adik lihat dari angkanya, jelas yang paling besar yang apel ya. Tapi ternyata di sini itu ada satuan apa ya? Satuan beratnya nih, kilogram, kilogram, gram, gram. Nah, kita samakan dulu satuannya agar hitungannya lebih akurat, lebih pas. Coba kita ubah dulu yang anggur dan semangka. Tapi sebelum diubah, Kak Iza ada klik metodenya dulu, yaitu kucing hitam dalam goa, Desi cantik masuk goa. Dari kilogram ini, dari si kucing ini untuk masuk ke goa itu berapa, turunnya berapa tangga ya? Coba kita hitung. Satu, dua, tiga. Tiga. Dan ini ada keterangannya setiap turun tangga itu dikali dengan 10. Berarti setiap ininya kita hitung lagi. 10 dikali 10 lagi 100 dikali 10 lagi 1000. Berarti ini 1 kilogram yang apel ini dikali dengan 1000. Hasilnya, ya, hasilnya 1000. 1000 gram. Yang semangka ini 2 kilogram, kita ubah ke gram menjadi 2000 gram. Nah, dari sini baru kita bandingkan si beratnya. Maka yang paling berat adalah yang semangka, yaitu 2000 gram. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Nah, di sini kita eh, apa ya, tentang waktu. Oke. Nah, di sini ada gambar jam ya. Jamnya tuh menunjukkan pukul 5 sore. Nah, kalau pukul 5 sore itu ditulisnya berapa ya kira-kira? Di sini itu klik metodenya, ingat aja eh, kalau udah mulai siang nih, ingat aja lanjutan dari angka 12. Nih, berarti angka satu ini jadi 13, angka 2 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan seterusnya sampai 24 jam. Maka kita tulis dalam bentuk tulisannya itu bukan 5 sore kayak gini ya. Untuk ditulisnya jadi 17.00. Nah, ini ada klik metodenya untuk apa ya namanya? Untuk mengetahui apakah itu sore atau pagi gitu ya, 17.00-nya. Ini tuh ada AM dan PM. AM dan PM. AM ini untuk pagi sampai siang. Dari subuh, dari jam 1 pagi, jam subuh, 1 subuh langit masih gelap, itu udah termasuk AM. Dari jam 12 kayaknya. Dari jam 12 sampai kembali lagi ke jam 11 itu masih AM ya, jam 11 siang. Nah, dari jam 12 siang sampai jam 11 malam itu termasuk PM. Ingat aja kalau PM itu peting untuk orang Sunda mah ya, peting. Kalau AM tuh kayak gitu ingatnya. Masih ngantuk nih, masih pagi gitu. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. 17.00. Kita lanjut lagi ke soal berikut. Soal terakhir untuk di menu matematika ini. Nah, di sini tentang pecahan adik-adik. Kak Iza bacain soalnya dulu. Manakah gambar berikut yang menunjukkan pecahan 1/2 yang tepat? Nah, biar nggak terkecoh, ada klik metode juga. Untuk soal pecahan ini tuh klik metodenya untuk mencari pecahan 1/2 itu nggak cuma 1/2, tapi semua pecahan itu pembagiannya harus merata, harus sama besar gitu. Atas sama bawahnya itu harus sama.
harus sama, besarnya, lebarnya, kanan kirinya juga harus sama. Kiri. Nah, ini tuh harus sama. Coba kita lihat dari pisang. Apakah pisang ini termasuk pecahan, menunjukkan pecahan 1/2? Coba pisang ini kan yang atasnya pendek. Eh, coba kita Kaiza. Nih, pendek ya atasnya. Kalau bawahnya panjang. Berarti termasuk pecahan nggak? Enggak ya, karena nggak sama besar. Atas sama bawahnya lebih panjang yang bawah. Kalau yang B, nih yang B itu set, set. Coba sama besar nggak? Pak, tingginya sama nggak? Sama ya tingginya. Tapi ini tuh ada yang apa ya? Nggak lurus gitu potongannya. Jadi ini sininya panjang nih, bentar-bentar. Kak Iza ini. Yang di sininya panjang, yang di sininya panjang, tapi yang ini pendek gitu ya. Jadi apa nggak termasuk kalau mau dipotongnya kayak gini, ini harusnya lurus potongannya, nggak melengkung gitu ya. Karena kanan kirinya pasti beda nih. Kalau kita bagi dua gini, kanan kirinya beda. Oke, kita lanjut ke yang C. Kalau yang C ini apakah termasuk pecahan atau tidak ya? Nah, yang C ini tingginya sama kanan kiri. Lebarnya juga sama ya. Berarti ya jawabannya yang C. Oke adik-adik, untuk menu matematika kali ini, eh, karena hanya 10 soal ya matematikanya, jadi Kaiza cukupkan untuk menu matematika kelas 2. Nah, jangan lupa adik-adik harus saksikan juga menu-menu ngebaso yang lain, yang kelas lain juga harus ditonton. Karena apa, pembahasannya tuh nggak flat ya, nggak boring gitu, bosen pembahasan enggak, kita sambil berdiskusi sambil tertawa gitu, jadi kita bawa happy aja. Oke adik-adik, mungkin untuk menu matematikanya Kak Iza sudahkan ya sampai di sini. Sampai ketemu lagi di menu-menu selanjutnya. Dadah, assalamualaikum sahabat.